perubahan iklim tuh yang paling kita dengar, yang sering kita dengar itu menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon kan waktu apa ya, memakai meningkatnya panas bumi. Panas bumi kan jadi kayak terperangkap gitu dia, terperangkap panasnya di sini. Kalau terperangkap panasnya di bumi karena pemakaian apa ya, AC ya, umumnya AC entah apa, atau ada jenis-jenisnya yang bisa menipiskan lapisan ozon kan, nanti bakal mencairkan es, bertambahnya massa air, ataupun menjadi ada di daerah tertentu itu. Kalau kami ada mata kuliahnya perubahan iklim itu ada El Nino tuh dan La Nina, itu biasanya terjadi entah 7 tahun sekali kalau saya seingat saya di mata kuliah itu. Jadi ada daerah itu bakal kena banjir ataupun airnya meluap, yang sekiranya dia menanam padi nggak bisa lagi, yang berkebun, mungkin berkebun yang hortikultura ya akan rusak. Kan umumnya banyak petani atau apa, ataupun yang buat tambak tuh udah bakal terendam tambaknya, ikannya kan udah rusak. Jadi harus ada kemampuan masyarakat itu untuk mengadaptasi terhadap perubahan iklim global. Itu ibaratnya tuh itu terjadi skala dunia, bukannya karena daerah kita salah pengolahan, tapi itu memang secara internasional atau dunia itu terjadi. Jadi mampu nggak kita beradaptasi? Walaupun sebentar lah itu, nggak salah saya sebulan 2 bulan, tapi sebulan 2 bulan kalau kenanya itu udah mau panen ya rugi juga. Rugi kan ibaratnya kalau kalau kayak kita petani, berkebun, nelayan, istilahnya nggak ada waktu untuk rugi. Setiap panen itu harus berhasil. Di setiap kerugian itu kita bakal susah gitu. Jadi peran pemerintah bikin kebijakan kayak mana sih kalau terjadi itu, apakah kita ada sistem ganti rugi ataukah kita harus memundurkan masa panen. Memundurkan masa panen nggak mungkin, pasti ada kajian-kajian tertentu, apakah harus membuat sistem seperti apa nanti, apakah ada kalau pengaliran air juga mungkin, karena skala hujan, skala banjirnya itu memang banyak. Jadi dia harus kayak mungkin ada, kalau emang tambaknya rusak ya kita harus ada usaha lain, misalnya kayak PT ataupun buat tempat wisata atau apa. Jadi nggak nggak merugikan masyarakat di situ. Itu harus ada kajiannya. Cuman kajiannya mungkin lagi dikembangkan atau apa, karena kan itu tahunan tuh ataupun 7 tahun sekali gitu. Kemudian ketiga, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Nah, di sini maksudnya keanekaragaman hayati kayak pemanfaatan ikan lokal, mangrove, terumbu karang. Jadi itu harus diberdayakan, karena kan orang dilihat kan, oh bagi masyarakat apa fungsi hutan mangrove atau kayu bakau nih. Nah, itu cuman kalau kita nunggu ikannya lama, orang tuh pikir di mangrove itu ya kayu-kayu biasa. Mungkin mereka lebih menguntungkan kalau kayu itu ditebang menjadi kayu penyangga bangunan, lebih terasa manfaatnya. Padahal itu kalau masih hidup, itu jadi tempat berlindungnya ikan-ikan kecil dari mangsaan ikan besar. Kalau ikan kan nggak semua herbivore, ada yang karnivore. Yang karnivore itu dia memakan ikan-ikan besar, ikan kecil. Ikan-ikan kecil nanti dia berlindung di antara akar-akar mangrove, yang ikan besar susah masuknya. Dia kan bakal susah berenang di tempat yang tipis airnya atau airnya dikit. Kemudian di daerah mangrove juga banyak nutrisi-nutrisi yang bisa menjadi makanan ikan kecil atau makanan fitoplankton. Fitoplankton makan ikan kecil dapat makanan. Dan terumbu karang tadi, sebagian kan orang tahu di terumbu karang tuh banyak ikan. Oh, mereka nggak mau lama tuh pakai jaring, pakai tombak, pakai apa, mereka mau cepat, pakai boom, pakai racun biar ikannya cepat, bukan racun sih, semacam bius atau apa, biar ikannya cepat dapat. Tapi kalau pakai boom itu kan merusak merusak terumbu karang. Sementara terumbu karang sama kayak mangrove tadi, dia bisa tempat bersembunyinya ikan untuk dari kejaran mangsa ikan yang lebih besar. Jadi nanti kalau udah besar baru dia keluar. Nah, itu salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati. Berikutnya, tersusunnya aturan pendanaan lingkungan. Nah, ini dia. Misalkan kita bilang, kayak mana sih kita konservasi mangrove? Ya, konservasi berarti kita harus ada yang mematroli, ya bukan matroli sih, harus ada yang menjaga bahwasannya itu tidak ada yang ambil. Misalkan dipastiin lah nggak ada yang jaga motong-motong itu. Kan kalau dijaga oleh kepala desa nggak mungkin kepala desa pergi jaga mangrove. Kemudian jaga oleh tokoh-tokoh tertentu juga nggak mungkin. Makanya perlu adanya
pendanaan, mungkin ada dana disisihkan dari pengelolaan apa atau dari CSR PT apa untuk melihat, memantau lah keliling-keliling ada nggak yang motong mangrove. Ada juga untuk nelayan tuh mungkin diberikan reward atau apa, atau ada jika ada yang mengebum ikan di terumbu karang ataupun yang kedapatan mengebum ikan di terumbu karang disanksi, ataupun nanti ada juga semacam beasiswa ya, beasiswa bagi anak-anak tuh untuk edukasi bahwasanya tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh menebang mangrove, tidak boleh membuang sampah atau apa. Itu kan kalau bikin sosialisasi atau bikin reward atau bikin acara kan butuh dana. Itu mungkin adanya pendanaan, ataupun memang ada pendanaan yang khusus untuk pengembangan perairan. Mungkin kita butuh terumbu karang yang rusak nih, kita butuh kayak transplantasi karang, itu kan butuh dana. Nah, mungkin kalau keluar uang pribadi nggak sanggup, kita beli besinya, kita beli batu untuk bioroknya, untuk penempelan karangnya, ataupun kita mau penanaman bibit mangrove juga butuh dana. Makanya ada sedikit dana bantuan untuk pemeliharaan lingkungan, itu salah satu rencana pemerintah. Coba bawah lagi, ada yang mau tanyain silahkan ya. Coba turun lagi slide-nya. Meningkatkan kesadaran masyarakat udah tahu tuh kan. Bawah lagi kebijakan. Nah, kebijakan perbaikan pengolahan sumber daya laut harus diarahkan untuk mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya pesisir dan laut. Nah, itu kebijakan tuh harus mendayagunakan tuh pemanfaatan potensi sumber daya laut. Misalkan gini ya, kita tanya sama masyarakat di Kalimantan Timur itu, di Kalimantan Barat itu untuk dibuat wisata atau orang itu susah, kita jauh dari Indonesia, kita cocoknya karena banyak ikan, banyak terumbu, banyak mangrove, itu kita penangkapan sama usaha pengalengan. Nah, itu aja. Karena kan sebagian ada yang bilang saya Aceh Barat, juga misalnya ada Pak Wira bilang, karena kalau di Aceh Barat kita buat keramba mau untuk meningkatkan nelayan seperti yang di lemak Mas Media tuh. Ini arus deras, kerambanya tuh rusak. Di sini tuh biasanya penangkapan biasa sama wisata tuh masih ada dampaknya. Itu ya maksudnya tuh mengelola sumber daya berdasarkan ya. Karena kalau yang ikannya memang banyak ikan kayak di Aceh Barat tuh ada Aceh Jaya, itu penangkapan kayak masih ada hiu, ada gurita, masih itu ya bisa dikonservasi ataupun bisa penangkapan ikan itu. Ataupun di daerah ibu kota misalkan kayak Sabang itu kan salah satunya pemanfaatannya mau dibikin pelabuhan gitu, biar nanti pelabuhan itu nggak jauh ke Medan, nggak jauh kemana gitu. Jadi dia menguntungkan masyarakat. Kalau mau ekspor itu lebih dekat, kalau tuh datangkan sesuatu itu lebih dekat. Ya, salah satunya dijadikan pelabuhan bebas atau apa itu. Tidak harus bikin itu yang masyarakat itu ahlinya itu cocoknya untuk apa. Kemudian memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam mengelola sumber daya kelautan perikanan. Nah, ini memperkuat pengendalian dan pengawasan kalau digambar, dia kayak ada ngecek kelengkapan kapal itu. Bahwasanya kan kalian mungkin pernah dengar ya sertifikat kompetensi. Kalau kompetensi itu SP, mungkin kalau dari kita ya kayak ahli konservasi, ahli mangrove atau ahli apa. Kalau di nelayan itu ada sertifikat kelayakan penangkapan itu. Biasanya